Dan saya dulu pernah sekolah juga, dan saya sekarang udah berhenti sekolah. Kenapa itu? Jadi berhenti sekolah? Karena perpisahan untuk orang tua saya. Oke. Jadi ya berhentilah saya sekolah. Dan saya sekarang berusia 17 tahun ya. Kenapa saya berpikir kenapa saya seperti ini, kenapa harus saya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pepadah kita, alhamdulillah hari ini kita upload kembali dengan narasumber kita yang begitu luar biasa, namanya Rapli Andra ya. Iya, betul. Nah, Rapli Andra. Beliau ingin bercerita tentang hidup beliau, tentang pengalaman hidup beliau, sampai beliau tidak bisa menerima, bahkan belum berdamai dengan dirinya dan dengan keadaannya. Karena beliau qadarullah sebagai tunanetra, tapi beliau alhamdulillah kali ini mau bercerita tentang pengalaman hidup beliau. Kita awali dulu, kenapa sih awal mulanya ingin berbagi kisah kepada kami itu kenapa? Karena saya ingin menginspirasi kepada semua orang bahwa intinya saya ingin berbagi kisah tentang saya di sini. Yang ingin dibagikan ini tentang hal apa gitu? Tentang awal saya tunanetra, dan saya mau minta pendapat juga dan saran dari penonton pepadah kita supaya saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri gitu. Oke. Awal mulai tadi kan sebelumnya berarti belum sebagai, mohon maaf, belum bisa melihat atau memang Sudah dari lahir. memang sudah dari lahir Iya. memang belum bisa Iya, melihat. betul. Nah, itu gimana awal mulanya ada jadi nggak bisa menerima dengan keadaan itu kenapa gitu? Jadi saya cerita dari awal dulu atau gimana? Siap, silahkan. Jadi saya sebagai tunanetra itu terlahir dengan saya bisa disebut bayi prematur. Oke. Dan sebelumnya orang tua saya nggak tahu bahwa saya itu tunanetra. Lalu lahirlah saya di umur 7 bulan, dan waktu itu tidak ada tanda-tanda tunanetra, tapi setelah saya lahir itu baru setelah umur 5 bulan ada tanda-tanda gitu. Mata saya membengkak, dan sampai umur saya 1 tahun kan. Akhirnya sudah dibawa ke semua dokter, kata dokter nggak bisa dioperasi juga kan, nggak bisa diperbaiki, dan dibawalah ke salah satu orang pintar lah, bisa disebut orang pintar. Dikasih jamu, lalu mata saya yang bengkak tadi mengempis, dan saya itu kebiasaan dari lagi kecil, mata saya gini terus. Mungkin karena saya gini terus dari kecil sama 2 tahun, mungkin gimana ya, ke dalam gitu ya kali mungkin. Membias gitu ya. Kayak itu saya dari kecil sampai umur saya 10 tahun saya gitu aja. Dan saya dulu pernah sekolah juga, dan saya sekarang udah berhenti sekolah. Kenapa itu? Jadi berhenti sekolah? Karena perpisahan untuk orang tua saya. Oke. Jadi ya berhentilah saya sekolah. Dan saya sekarang berusia 17 tahun ya. Terus apa namanya, saya ini kurang percaya diri karena kekurangan saya. Oke. Artinya masih belum berdamai dengan diri sendiri sehingga belum bisa menciptakan apa sih kelebihan dari saya gitu ya. Saya sadar saya punya kelebihan, cuman tidak selalu saya, mungkin saya kurang bersyukur atau gimana ya, mungkin. Dan saya itu kayak belum bisa menerima apa yang diberikan Tuhan kepada saya mungkin sampai saat ini mungkin.
Kenapa saya berpikir kenapa saya seperti ini, kenapa harus saya gitu. Dan belum bisa saya berdamai dengan diri saya sendiri intinya. Berarti masih belum melakukan proses untuk berdamai dalam diri sendiri ya. Padahal si Rapli sendiri mempunyai kelebihan di balik kekurangannya. Ya. Mungkin Iya kan? orang banyak berkata seperti itu mungkin ya. Contohnya seperti apa itu? Ya kamu ini bisa gini, bisa main gitar ini itu. Tapi sayanya nggak percaya diri gimana? Oke. Padahal jika bisa dikembangkan itu mungkin mempunyai impact yang besar bagi Rapli. Ketika kita membangun kepercayaan diri, banyak contoh-contoh di luar sana yang mungkin mohon maaf kasusnya sama, cuman dia mau awal mula berdamai dengan diri sendiri, membangun komunitas dengan pertemanan yang mau mensupport dirinya sehingga dia bisa bangkit. Nah, mungkin itu bisa menjadi langkah awal Rapli bisa membangun diri melalui lingkungan. Mungkin saya begini karena kurang dampingin dari orang tua kali ya. Oke. Saya kan terpisah. Tidak nggak satu rumah itu sama orang tua gitu. Oh, berarti orang tua di mana ini? Orang tua saya sekarang ayah saya lagi ada. Ibu saya di Merabahan jauh juga. Jadi terpisah mungkin karena itu kali ya. Saya kurang percaya diri dan kurang yakin bahwa saya itu bisa berkembang gitu. Mungkin karena itu. Dan saya udah banyak juga cover di Instagram, cuman nggak berani saya nunjukin Pak. Kayak intinya kayak kurang percaya diri lah gitu. Oke. Ada salah satu penyanyi, kalau nggak salah sebut nama, penyanyi dangdut itu namanya kalau nggak salah Subro. Pernah dengar nggak? Salah satu pentolan dangdut Indonesia. Dia itu juga merupakan salah satu tunanetra yang tidak bisa melihat, tapi karya beliau, kepercayaan diri beliau, sehingga membawa beliau menjadi orang yang sukses. Nah, mungkin dari Rapli sendiri, mulai dari cover lagu dan lain sebagainya, beranikan diri untuk menampakkan muka, jadi orang tuh tahu sama Rapli, kenal sama Rapli, boleh jadi orang bisa respect. Membangun ketika respect itu sudah ada, sehingga muncullah kepercayaan diri dalam diri kita. Nah, itu. Mungkin kedepannya saya akan mencoba kali ya. Iya. Sudah banyak pengalaman yang saya lewati dari anak-anak sampai saya dipaksa dewasa oleh keadaan. Banyak pengalaman anak-anak, pengalaman dewasa juga sudah saya lewati semuanya. Apapun itu, saya sudah melewatinya meskipun harusnya kan 17 tahun masih berduduk di bangku SMA kan harusnya kan. Tapi karena saya berhenti sekolah lalu saya menjadi gimana ya? Sudah tunanetra membuat saya hilang percaya diri kan. Dan dengan berhentinya saya sekolah lalu kehidupan saya kayak gimana ya? Bisa dibilang hancur, bisa juga gitu ya mungkin. Kalau kita berbicara tentang agama nih ya, nah, karena kalau kita bicara agama, karena agama itu bagikan sebuah solusi dari setiap permasalahan. Betul. Nah, kalau dari Rapli sendiri, ada nggak sih di mana momentum Rapli itu berkata pada Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kemudian apa jawabannya? Ada nggak sih tuh? Saya waktu ayah saya masih terkumpul sama ibu saya, saya menyadari bahwa saya ini saya ikhlas akan kekurangan saya. Saya tunanetra, saya ikhlas. Dan saya dulu itu waktu itu nggak pernah jauh sama Tuhan. Maksudnya nggak pernah jauh. Alhamdulillah saya dulu sholat ngaji ya
hampir setiap hari. Ya pokoknya saya nggak pernah ketinggalan sholat sama ngaji dulu. Dan waktu saya terpisah dengan ayah ibu saya berbalik ke dunia hitam, saya bilang itu. Lalu saya lupa lalu saya hilang, kayak mungkin karena saya jauh juga kali dari Tuhan, mungkin saya sadarkan itu sih. Lalu saya lupa akan saya itu punya kekurangan, kenapa saya gitu, kayak saya iri juga sama orang-orang, kenapa saya punya kekurangan gini. Kenapa pokoknya saya iri lah sama orang-orang sampai saat ini. Dulu saya masih percaya, dulu saya waktu dulu mungkin karena masih anak-anak kali ya. Lalu saya menganggap santai aja, mungkin karena sekarang udah memasuki remaja kan, dan orang-orang sekeliling sekitar saya, lingkungan saya pada ngeliat semua kan, nggak ada yang punya kekurangan. Lalu saya berpikir, kenapa saya gini gitu. Saya meminta juga, terus saya ngeluh juga sama Tuhan kalau saya sedang sendirian gitu. Kalau saya sedang sholat, berdoa juga. Nggak ada jawaban, maksudnya nggak ada jawaban dari Tuhan. Sebenarnya jawaban itu ada. Karena Allah menyampaikan maksudnya Allah itu mengetahui segala hal yang di langit maupun yang di bumi. Sementara kita manusia tidak mengetahui apa-apa. Nah, mungkin boleh jadi dari balik peristiwa ini ada hikmah yang tersembunyi yang Allah selipkan kepada kita. Karena kita tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Salah satu contohnya apa? Rapli bisa memiliki kelebihan. Tadi bisa main gitar, bisa mengaji. Itu hal yang luar biasa. Orang yang melihat sendiri belum tentu bisa mengaji. Tapi Rapli sendiri yang Allah berikan kekurangan, tapi bisa mengaji. Itu sesuatu hal yang begitu luar biasa. Artinya Allah tidak membiarkan. Allah pasti memberikan suatu kelebihan sehingga kita bisa menemukan potensi dalam diri kita itu seperti apa. Tinggal kita sendiri mau mengekspresikannya dalam bentuk apa. Nah, itu kembali lagi pada Rapli sendiri. Ini terakhir, harapan Rapli apa ke depannya? Harapan saya ke depannya, sebenarnya saya ingin cita-cita saya nih ya. Saya ini bercita-cita dan berharap saya ingin banget menjadi musisi yang dikenal oleh orang banyak. Dan saya ingin banget membanggakan keluarga besar saya. Kalau saya itu bisa. Cuman berbalik ke tidak kepercayaan diri tadi. Mungkin kedepannya saya mau coba buat cover lagu lagi, cuman yang nampilin muka gitu. Soalnya takut saya, Mas. Oke. Karena ketakutan itu berasal dari pikiran kita, mindset kita yang membuat kita takut. Padahal belum tentu apa yang kita ketakutkan itu terjadi pada diri kita. Contoh misalnya, kenapa orang takut untuk maju di depan orang, di depan umum untuk berbicara? Karena mereka gugup. Bagaimana mungkin orang itu bisa menyembuhkan dia gugup, sementara dia belum bisa maju ke depan? Bagaimana bisa jawaban itu bahwa dia gugup, padahal dia belum melakukannya? Boleh jadi dengan dia berbicara di depan umum, orang akan tepuk tangan karena mendengarnya. Karena kegugupan itulah yang menutupi kepercayaan dirinya. Ketakutan, kegugupan, dan sebagainya, itulah yang membuat orang itu sulit untuk berkembang. Nah, inilah sebuah harapan, mudah-mudahan Rapli bisa mengeksplor diri Rapli agar bisa mengembangkan potensi yang sudah ada. Boleh jadi misalnya mencoba menghafal Al-Quran dengan keterbatasan yang ada, itu begitu luar biasa. Sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Mungkin. Coba kita lihat contoh ketika pembukaan Piala Dunia yang ada di Qatar. Bagaimana seorang syekh yang memiliki kekurangan yang begitu luar biasa, tapi seorang hafiz menghafal Quran 30 juz. Itu kan sesuatu hal yang mungkin dilihat orang lain, kok bisa?
Sementara dia punya kekurangan, tapi Allah titipkan kelebihan yang begitu luar biasa. Nah, mungkin itu bisa nanti dicoba, dan mudah-mudahan selalu dekatkan diri lagi dengan pencipta, Iya. untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Artinya, positive thinking itu diperlukan. Oke. Nah, karena banyak kasus ketika orang nggak percaya diri, akhirnya sampai bunuh diri. Saya pernah juga mas berpikir gitu mas. Wow. Itu Pernah gimana juga, ceritanya? cuman- Gimana ceritanya? Eh, pernah juga pikir mau gimana ya biar challenge supaya cepat mati apa gimana. Cuman saya berbalik, saya masih ingat Tuhan gitu mas. Saya punya, saya masih punya, masih ada pikiran takut lah sedikit gitu. Masih takut saya sama Allah gitu. Bisa sempat kepikiran untuk bunuh diri ya? Ada masa terlintas. Kalau lagi sendiri gitu kan. Aduh. Capek banget gitu, saya capek banget nih, ya Allah kenapa saya gini, kenapa Tuhan gak adil sama saya, kenapa gitu. Pokoknya saya berpikir, tapi ntar ada sisi baiknya, mungkin Tuhan menciptakan saya seperti ini mungkin karena ada hikmahnya mungkin di balik semua ini mungkin. Sekarang artinya ya bisa berdamai ya? 50-50 mas. Oh, masih 50-50. Ini dia seimbang ya? Maksudnya nggak ke arah seujon kepada pencipta, tapi meletakkan sesuatu itu di tengah-tengah. Iya. Ya, oh, oke. Masih netral gitu ya? Netral mas, cuman ya gitu, masih 50% ya itu. Gitu. 50-50. Artinya kita coba tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan keimanan kita, sehingga Allah memberikan jalan Ya keluarnya. mungkin saya berpikir seperti ini mungkin karena saya jauh mungkin dari Iya. Allah. Karena saya jauh lalu hati saya kayak gelisah mungkin gitu. Coba saya mendekatkan diri, mungkin hati saya lebih tenang, mungkin lebih bisa menerima kenyataan mungkin. Mudah-mudahan cerita Rapli hari ini bisa menginspirasi kita semua. Artinya orang yang memiliki kekurangan jangan pernah putus semangat, jangan pernah berputus asa, dan yakinlah bahwasanya Allah menitipkan itu pasti ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi, dan Allah pun mengetahui daun yang mana yang akan jatuh nantinya. Sementara kita manusia dalam keterbatasan ilmu kita, pengetahuan kita yang tak mengetahui apa-apa. Pada intinya bersyukur atas keadaan, ingat Allah selalu, dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Segala sesuatu kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Allah sebutkan itu 2 kali. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Rapli sudah mau berbagi dengan sahabat kepada kita. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat kepada kita yang suka dengan video ini, silahkan di-like, di-subscribe, dan di-share. Sehingga informasi yang kita bagikan hari ini bisa mereka ketahui juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.